Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Good afternoon everyone. Saya cepat-cepat saja ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita bahas tentang teks yang pekan lalu dibaca oleh kalian dan sudah dijawab, dan alhamdulillah hampir umumnya menjawab dengan tepat, hanya satu atau dua kesalahan saja dalam setiap teks. Dalam setiap latihan ya. Baik. Um, this text is about Lionel Messi, dan I believe that you know who is Lionel Messi ya. Baik, kita lihat dulu teks yang pertama, paragraf yang pertama. Di sini disebutkan Wembley Stadium, London, UK, May 28, 2011, the 15 minute of the Champions League social final between Barcelona and Manchester United. Um, kalau kita lihat dari peristiwanya 28 2011, berarti ini lampau ya. Oleh karena itu dia menggunakan bentuk lampau juga. Disebutkan di sini again was, nah ini with Lionel Messi. Seolah menggambarkan bahwa peristiwa di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian di tempat Wembley Stadium ini muncul ini Barcelona and Manchester United. Kemudian di sini dijelaskan peristiwanya bahwa the ball again was with Lionel Messi. Jadi ada bolanya tuh dengan Lionel Messi. This time about 25 meters from the United goal, sekitar jaraknya 25 meter, dan United players had been sticking to him like limpets. Jadi si United players itu dia sticking, nempel ya, seperti limpets, berarti ini nama binatang yang menempel ya. Kemudian but now losing concentration for a moment. Namun sekarang mereka hilang konsentrasi for a moment, beberapa saat. They gave him a couple of meters of space, lalu mereka memberikan, masih dalam bentuk lampau ya, karena ini waktunya lampau. They gave him a couple of meters of space, memberikan beberapa jarak. They shouldn't have, dan mereka kita nggak punya nih. Mereka tidak punya that forward, kecepatan, first shot, and Messi had scored Barcelona crucial second goal. Dan akhirnya Messi menggolkan ya Barcelona's crucial second goal, gol kedua Barcelona yang crucial, yang penting in what would eventually be 3-1 victory. Sehingga sampai 3-1 kemenangan. Eventually di sini perlu dihafal ya. Eventually itu artinya finally, akhirnya. Begitu. Jadi ini paragraf pertama membahas tentang peristiwa di tanggal 28 Mei 2011 gitu. Berikutnya di bagian-bagian berikutnya ngebahas tentang Messi-nya sendiri. Jadi biografi Messi-nya ya di sini. And so Messi won his third Champions League winners medal. Messi memenangkan yang ketiga. To add to FIFA World Player of the Year's Award. Menambah 2 lagi sebagai pemain FIFA terbaik di tahun ini. Not bad for someone still only 23 years old. Tidak buruk bagi seseorang yang berusia 23 tahun. Ini karena teksnya dibuat tahun 2000 berapa ya. Jadi usia masih 23 tahun. Sekarang tentunya sudah lebih. Kemudian paragraf berikutnya, most soccer experts say Messi has the potential to become the best soccer player of all time. Experts itu para ahli, jadi para ahli sepak bola menyebutkan bahwa Messi ini dia punya potensi to become the best soccer player, menjadi pemain bola terbaik ya sepanjang waktu, sepanjang zaman. A title they usually give either to Brazilian Pele. Nah, title bahwa dia sebagai soccer player of all time yang hanya diberikan kepada Pele yang bermain sekitar tahun 1950-an sampai 70-an, kemudian juga kepada Argentinian Diego Maradona ya dari mulai tahun 70-an sampai 90-an. Some have even suggested he is already the greatest ever. Beberapa menyebutkan bahwa dia sudah menjadi orang yang terkenal itu, the best player itu gitu. Okay. Kemudian born in Argentina in 1987, Messi is not only Maradona's compatriot, lahirnya di Argentina tahun 87. Messi is not only Maradona's compatriot, jadi tidak hanya dia compatriot itu artinya satu negara ya, tapi juga has occasionally been described as her hair, tapi juga disebutkan mirip gitu. Kenapa miripnya? Nah, misalnya ini disebutkan Messi is also short, pendek, 1,7 meter,
and has an incredible ability to dribble. Punya kemampuan baik untuk mendribble. He can run or through the opposition with the ball under his control. Dia bisa lari ya dengan melawan beberapa lawannya dengan kontrol bola, almost as if it were tied. Bahkan seolah-olah bolanya ini ke bola, it were tied. Bolanya itu diikat to his cleat di di uh, iya betul ya di celananya dengan invisible string dengan tali yang nggak terlihat. Kemudian juga ada their physical differences ya, namun ada beberapa perbedaan fisik di mana Maradona was very stocky. Maradona itu kalau kita cek di Google dia stocky, gempal ya, gempal, gemuk gitu. Messi is not particularly muscular. Kalau Messi dia tidak begitu berotot. He doesn't even look particularly athletic. Bahkan dia tidak terlihat atletis ya. When he got into Barcelona first team at the age of 17, at first sight he looked less like professional soccer player. Maka saat dia pertama masuk menjadi tim di Barcelona di usia 17 tahun, at first sight, jadi kalau dilihat pertama kali, dia tidak nampak seperti pemain professional soccer player ya. Then a teenage fan had come onto the field from the stands. Ya. Jadi lebih mirip seperti fans aja yang fans belasan tahun yang dia datang untuk melihat tim kesayangannya bermain dan dilihat dari ini stands dari stadium dari tribun ya dari tribun tempat duduk gitu stands itu. But he gave a different impression as soon as he touched the ball. Barulah dia menunjukkan impressionnya, daya tariknya saat dia memegang bola. Nah, kemudian paragraf terakhir, there is very good reason for Messi's physique. Ada hal yang menarik dari fisik Messi ini. As a boy in Argentina, he was diagnosed with growth hormone deficiency. Jadi dia di Argentina itu didiagnosis, dicek oleh dokter, ternyata dia memiliki ini gangguan hormon ya, pertumbuhan. And doctors believe he might not grow taller than 1.5 meters. Nah, jadi dokternya yakin dia nggak akan setinggi, paling maksimal tinggi 1,5 meter. His parents couldn't afford the expensive hormone treatment. Orang tuanya could not afford, tidak mampu untuk melakukan ini perawatan hormon ini yang mahal, yang the doctors recommended, yang direkomendasikan oleh dokter. So they desperately hope a major soccer club, sehingga dia berharap kepada klub bola yang major, ya, yang terkenal, yang bonafide ya, seeing his potential would sign him and agree to pay for it. Dengan melihat kemampuannya, potensinya, dia bisa sign him. Sign him itu menandatangani kontrak. Agree to pay for it. Dan dia juga setuju menggajinya. That is exactly what happened when in 2000, tahun 2000, saat usia 13 tahun, Messi flew to Spain to have a trial with Barcelona. Dia pergi dari Argentina ke Spanyol untuk mencoba bermain dengan Barcelona, dan the coach watching the trial was so amazed. Si pelatihnya tuh saat melihat, wah dia tertarik. That he wanted Messi to join the club immediately. Dia ingin Messi gabung dengan klubnya. But he didn't have a contract for him to sign. Namun dia nggak punya kontrak untuk ditandatangani. In fact, he didn't even have a piece of paper. Bahkan dia nggak punya selembar kertas. Akhirnya apa? The solution, Messi's first contract with Barcelona was written on napkin. Di ditandatangani akhirnya di napkin, di sapu tangan ya, napkin. Oke, itu kurang lebih teksnya. Jawabannya saya langsung saja ya supaya cepat. Yang pertama, physically strong, powerful situation, powerful without being tall, ini stocky, S-T-O-C-K-Y. Kemudian yang keduanya, area structure that a ball must go into, ini tentunya goal, G-O-A-L, ya, goal. Kemudian yang nomor 3 ini someone who is from the same country, ya betul, compatriot, ya compatriot, good. Kemudian number 4, find out physical or mental problem by examining them by doctor, biasanya disebutnya diagnose, diagnose ya, diagnose gitu, diagnose. Kemudian number 5, rope, tali, string pasti ya. Kemudian number 6, part of sports stadium, ini
tadi yang saya bilang stance, oke. Kemudian berikutnya yang tadi a piece of cloth or paper used for protecting, tadi yang tempat dia tanganin, napkin, oke. Kemudian nomor 8, the possibility to develop, potential, good. Kemudian extremely important, sangat penting banget, crucial, crucial, crucial. Kemudian number 10, to write your full name, menandatangani, sign, ditulisnya SIGN, tapi bukan dibaca Sigen ya, tapi dibacanya but you have to pronounce sign ya, sign. Berikutnya 11, opinion, nah ini impression ya, impression, IMPRESS ion ya, sion, impression. Kemudian number 12, ini when you first see something, saat melihat pertama kali, at first sight ya, at first sight. Kemudian nomor 13, small sea animal tadi, limpet, okay. Kemudian sudden quick short movement, dart, D-A-R-T, dart, D-A-R-T. Dan terakhir, sama who trains, tentunya coach ya. Oke, congratulations bagi yang sudah betul semua. Yang belum masih bisa dicoba lagi. Thank you very much. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.